peran teknologi pemeriksaan berbasis NGS dalam mendeteksi gen BRCA12. Silakan kepada Dr. Ahmad untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Gatot. Izin dok, saya ini sebetulnya masih di gate nih di Kuala Lumpur, minggu pesawat. Jadi nanti. Oh iya, silakan. Ya, bagus. Saya akan tayangkan videonya. Jadi saya akan lanjutkan baik. Soalnya ini untuk antisipasi flightnya mungkin kurang stabil, jadi kalau video insya Allah lebih stabil. Monggo silakan panitia. Silakan, jauh dekat tetap dekat. Ya, terima kasih kepada para panitia untuk bisa mengundang ke acara sharing ya mengenai bagaimana konsep biologi molekuler dan teknologinya ya untuk pemeriksaan gen BRCA1/BRCA2 dalam konteks kanker ovarium. Baik, izin saya untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat. Iya, mudah-mudahan oke ya, terlihat. Baik. Jadi seperti apa sih teknologi yang mau kita bahas gitu ya? Ini ada beberapa agenda yang mau kita lihat, yaitu mengenai mutasi dari gen BRCA1/BRCA2 ya, bagaimana dia terjadi, apa itu dampaknya, bagaimana perbedaan antara pemeriksaan tumor dan germline BRCA seperti apa ketika ada mutasi ya, penetrasi seperti bagaimana ya terhadap kanker ya, dan apa sih penciri. Jadi kira individu yang mungkin memiliki prevalensi mutasi gen yang tinggi, dan saya juga akan membahas terkait dengan homologous recombinant deficiency atau HRD, dan ada beberapa konsep yang mungkin saya bagi juga, apa itu LOH ya, loss of heterozygosity dan sebagainya. Jadi bagaimana mekanisme genetik kanker ovarium ya, tentu kita tahu kanker adalah penyakit genetik, kita juga tahu BRCA adalah DNA repair, dan ini yang menarik juga yang lumayan kita relevan ya kalau kita bahas dari mana nih sumber sel yang memunculkan kanker ovarium ini. Jadi kalau kita ketahui mutagen adalah zat yang memunculkan mutasi ya, dia adalah penyebab terjadinya mutasi. Nah, secara umum sumber mutagen itu ada dua, ada yang dari internal, ada juga yang dari eksternal gitu. Kalau eksternal itu berarti dari environment. Jadi misalnya dari radiasi nuklir misalnya gitu ya, itu adalah eksternal. Juga asap rokok itu juga eksternal. Tapi tentu ada juga yang namanya internal. Internal itu berarti dari proses tubuh kita sendiri. Dan itu ada dua. Ada yang disebut dari hereditary, jadi dari bawaan. Nah, itu nanti kita bahas mengenai germline tadi itu ya. Nah, ada juga replikatif. Jadi ketika sel kita itu sedang memperbanyak dirinya gitu ya, itu terjadi ada kesalahan. Jadi ada salah ketik istilahnya gitu, sehingga terjadi kerusakan atau jadinya mutasi ya, bukan sesuatu yang disengaja. Jadi ini terlepas dari lingkungan, terlepas dari bawaan gitu ya. Ini emang dari fisiologi tubuh kita sendiri, di mana emang terjadi satu kekeliruan atau mutasi yang mungkin tidak sempat diperbaiki. Nah, ini karena kita bahas konteksnya mengenai kanker ovarium. Jadi kalau kita ketahui dalam tubuh kita ya, Allah Ta'ala itu sudah menciptakan berbagai macam sistem perbaikan DNA gitu ya. Nah, ada beberapa jenis perbaikan DNA, ada misalnya seperti perbaikan terhadap radikal bebas gitu ya, perbaikan terhadap sinar UV, ada juga mismatch repair ini kalau di kanker kolorektal, dan juga untuk sebagian tipe kanker ovarium seperti clear cell carcinoma itu sangat sangat tinggi peran dari repair apa yang disebut dengan mismatch repair. Nah, kalau mayoritas kanker ovarium itu kebanyakan di sini ya, di double strand break repair, yaitu dengan cara homologous recombination repair ya, dengan HRR ya. Nah, di sini nanti banyak peran dari BRCA1 BRCA2. Jadi kalau misalnya kita review sedikit dari literatur, ini sekitar 10 tahun terakhir, ternyata memang banyak interest ya. Sebetulnya asal-usul kanker ovarium itu dari mana? Apakah dari ovariumnya itu sendiri atau dari tuba gitu ya. Nah, ini kalau ternyata dengan menggunakan teknik molekuler, jadi masing-masing ini dibiopsi ya kan, lalu dicek pola mutasinya. Jadi di sini ada pemeriksaan P53 dengan imunohistochemia, di mana memang pola P53 tertentu itu menunjukkan sebagai surrogate marker adanya mutasi gen P53. Lalu dari sini mereka membuatkan model bahwa memang awalnya itu asal-usulnya itu sebetulnya mutasi gen P53 itu awalnya bukan di permukaan epitel dari ovarium, tapi justru dari tuba. Nah, dari tuba ini lalu dia migrasi, sel yang telah termutasi ini mutasi sel yang termutasi tersebut ya di P53-nya,
Setelah dia mutasi, dia migrasi ke sini, ya, ke ovarium. Nah, ini suatu hal yang menarik gitu ya. Jadi asal usulnya itu berada awalnya dari apa yang disebut dengan STIC, ya, serous tubal, ya, intraepithelial carcinoma, STIC gitu. Nah, dari situ baru dia migrasi ke dalam permukaan ovarium. Dan permukaan ovarium memang kaya dengan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan tumor. Nah, secara konsep ternyata ini memang bisa dimodel di mencit, ya. Jadi dari mencit, ya, dimutasi gen P53-nya dimulai dari tuba, lalu ternyata memang mencitnya mengalami apa yang disebut dengan metastatic high grade serous ovarian tumor. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa mutasi di tuba itu memang ini apa namanya relevan, ya, dengan kejadian di manusia. Nah, lebih jauh lagi setelah mereka mengetahui bagaimana membuat modelnya, lalu mereka juga ditambahkan apa yang disebut dengan mutasi BRCA1 BRCA2, karena memang kanker ovarium itu tidak harus selalu mutasi di gen BRCA1 BRCA2, ya. Ada kanker ovarium yang muncul bukan karena gen BRCA1 BRCA2, tapi P53 itu yang paling umum, relatif umum gitu. Nah, yang menarik adalah ketika mereka membuat dua model mencit ini, memang dua-duanya muncul apa disebut tumor seperti di manusia, karena tapi memiliki perbedaan ketika mereka ambil sel tumornya ini dari kedua macam mencit. Ini adalah mencit yang berkasnya masih normal, ini berkasnya sudah bermutasi. Lalu mereka cek secara laboratorium, mereka berikan kemoterapi yang berbeda. Ada yang diberikan paclitaxel, ada yang diberikan cisplatin, ya. Cisplatin kita ketahui adalah kemo untuk manusia, ya, untuk pasien kanker. Dan ternyata ada perbedaan memang. Jadi kalau misalnya dilihat, kita fokus ke panel yang ini gitu, ya. Jadi sel tumor yang mengalami hilangnya BRCA1 misalnya gitu, ya, itu ternyata lebih sensitif, ya, lebih sensitif terhadap cisplatin dibandingkan sel tumor ovarium yang tanpa mutasi BRCA1 gitu. Dan ini mirip seperti di manusia. Nah, berarti artinya apa? Artinya memang relevan juga model ini untuk menindaklanjuti apa namanya, bagaimana kita bisa memahami mekanisme kanker ovarium, bagaimana respon terhadap terapi dan sebagainya. Nah, jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang mutasi gen BRCA1 atau BRCA2 itu relevan terhadap munculnya kanker ovarium dan bahkan juga respon terhadap kemoterapi. Nah, dari sini lalu kita akan bertanya, bagaimana dengan mutasi yang ada sekarang yang sering dibahas, ya? Ada mutasi germline, ada mutasi somatik, gitu, ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara mutasi germline atau mutasi somatik, kita bisa lihat dari awal adalah sumber sampelnya seperti apa, ya. Jadi kalau kita bicara apa yang disebut dengan mutasi germline, itu kita bicara sumber mutasinya itu dari sel mana saja di tubuh kita, ya. Jadi sumber sampelnya itu bebas sebetulnya, tidak harus dari darah, ya. Bisa dari buccal swab, ya, bisa dari kulit, gitu, ya. Bisa dari mana-mana, setiap tubuh kita. Kenapa? Karena konsep dari germline itu artinya adalah, jadi ketika ayah atau ibu kita dulu, ya, mendonorkan sel gamet, ya, dari sperma atau dari telur gitu, ya. Nah, tergantung nanti mutasi terjadi pada mana, pada yang telur atau pada yang sperma. Nah, tapi intinya adalah ketika mereka terjadi apa namanya pembuahan, akan muncul embrio. Nah, artinya apa? Semua sel di embrio ini itu pasti membawa mutasi. Sehingga ketika nanti berubah menjadi manusia, ya, berdiferensiasi menjadi manusia, setiap sel di manusia tersebut tentu mengalami mutasi gen BRCA1 atau BRCA2. Gitu. Tapi sekali lagi, memang mutasinya cuma di satu alel. Kan kita punya dua alel, ya, satu dari ayah, satu dari ibu, gitu. Jadi setiap apa namanya sel di tubuh kita itu mengalami mutasi, apakah itu dari ayah atau dari ibu. Tapi intinya adalah semua sel. Nah, memang secara praktis biasanya yang rutin diambil adalah sel dari darah tepi. Kenapa? Karena kalau diambil dari darah tepi itu jumlah selnya banyak. Kalau jumlah selnya banyak, DNA-nya banyak. Kalau DNA-nya banyak, itu berarti kita akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan molekuler karena sumber awalnya adalah banyak sekali, gitu, ya. Oke, nah lalu apa bedanya dengan mutai somatik? Kalau kita bicara mutai somatik, ya, kanker itu kan sangat spesifik munculnya. Jadi kalau kita bicara kanker ovarium, gitu, ya, ovarium, di sini untuk konsep apa yang disebut dengan gen penekan tumor seperti BRCA1 atau BRCA2, gitu, ya, di kankernya itu akan muncul apa yang disebut dengan loss of heterozygosity. Jadi kita ketahui bahwa setiap sel itu membawa dua macam alel, satu dari ayah, satu dari ibu, gitu kan? Nah, ketika menjadi kanker, kalau kita bicara
BRCA1 misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kanker ovarium karena ada mutasi BRCA1, berarti di dalam tumor ini itu dua alelnya baik dari ayah dan dari ibu itu sudah kehilangan dua-duanya. Jadi loss of heterozygosity. Jadi nggak heterozygot lagi. Ya, karena kan ayah sama ibu kita kan masing-masing memberikan kopi yang berbeda, memberikan varian yang berbeda. Nah, tapi ketika mutasi pada somatik, dia menjadi loss, sudah tidak lagi heterozigot, jadi menjadi tanda kutip homozigot, ya. Nah, disinilah terjadi mutasi yang disebut spesifik hanya pada sel tumornya saja, sementara pada sel tubuh lainnya tidak ada. Gitu. Jadi kalau kita bicara mutasi somatik, ya berarti sumber sampelnya harus dari jaringan tumor, dari FFPE, dari formalin fixed paraffin embedded blocks, gitu ya. Itu kuncinya di situ. Makanya kita bicara mengenai somatik mutasi. Nah, kalau kita bicara untuk implikasinya untuk apa? Ya, baik mutasi yang ditemukan dari germline maupun dari FFPE itu ya memiliki implikasi yang sama, bahwa pasien ini kalau memang terjadi mutasi yang patogenik gitu ya, karena variasi genetik itu nggak semuanya patogenik, ada juga variasi genetik yang sifatnya hanya umum, jadi kayak misalnya saya, para dokter sekalian, itu kita kan bukan kembar gitu kan, bukan kembar siam gitu, artinya kita punya variasi gen yang berbeda, tapi kan nggak berarti variasi gen saya itu patogenik kan, karena secara klinis saya tidak ada simptom, tidak menunjukkan adanya clinical issues gitu ya. Nah, berarti kita harus fokus yang kalau ada mutasi patogenik. Kalau mutasi patogenik ditemukan, berarti baik yang ditemukan secara somatik ataupun ditemukan secara germline, itu dua-duanya bisa menjadi indikasi pemberian obat PARP inhibitor. Saya tidak akan bahas terlalu panjang apa itu PARP inhibitor, tapi intinya PARP inhibitor memang menarik bahwa konsepnya adalah PARP trapping. Jadi ketika PARP itu dihambat, dia akan terjebak di dalam situs kerusakan DNA. Jadi kan PARP itu kan sebetulnya bagian dari sistem perbaikan DNA gitu. Jadi dia akan mengenali, lalu dia akan merekrut protein lain dalam perbaikan DNA, lalu dia pergi gitu ya. Itu adalah fungsi dari PARP. Tapi ketika dia dihambat, dia bisa masuk gitu kan ke dalam situs yang rusak, tapi nggak bisa keluar. Kenapa? Karena kalau dia normalnya dia itu akan memunculkan polimerase dari PAR gitu ya. Nah, tapi PAR yang muncul ini kan memberikan dampak aura negatif ya, sehingga dia bisa bertolak belakang dengan charge dari DNA juga negatif. Kan negatif ketemu negatif, dia pasti bertolak belakang. Sehingga ketika ada akumulasi PAR, akhirnya dia akan bisa keluar dari situ. Tapi karena dia dihambat enzimatik activity-nya, maka si PARP ini nggak bisa muncul parnya. Jadi aura negatif nggak bisa muncul, sehingga dia nggak bisa keluar. Ya, padahal kalau ini nggak bisa keluar, ini akan bisa menimbulkan masalah ya. Jadi ketika DNA akan dimetabolisme, direplikasi, dia akan tabrakan dengan polimerase dan itu akan memunculkan kematian sel karena akhirnya jadi berantakan DNA-nya tadi itu. Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau pasien ini di tumornya masih ada perbaikan homologous recombination yang masih bagus, masih profisien gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah kita gitu. Makanya di sini harus dipastikan dalam pasien ini tidak ada BRCA1, BRCA2 atau tidak ada gen yang penting untuk homologous recombination repair gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau dia nggak punya BRCA2, ini indikasi untuk pemeriksaan untuk terapi PARP inhibitor. Oke. Tapi kalau misalnya ada nggak kegunaan yang lain? Nah, kegunaan yang lain ada, yaitu evaluasi risiko. Jadi kalau misalnya nih ditemukan mutasi germline. Nah ini, kalau mutasi germline itu kita bisa pastikan risiko pada keluarga pasien itu 50%. Ya, jadi misalnya di sini dia punya beberapa anak, masing-masing anak itu memiliki kesempatan mewarisi sekitar 50%. Atau kalau dia juga punya kakak atau adik, ya. Itu juga 50%. Nah, artinya apa? Di sini menjadi satu hal yang penting gitu ya, bahwa apa yang disebut dengan cascading genetic screening gitu ya. Jadi ini misalnya dari sang pasien sudah diketahui ada mutasi patogenik. Nah, kalau dia punya anak, berarti masing-masing anak 50%. Makanya sangat dianjurkan untuk di-counseling ya setelah dia keluar, supaya anak-anak akan memutuskan apakah dia juga turut diperiksa, apakah mereka juga mengalami mutasi yang sama seperti ibunya gitu ya. Makanya
dicek nih sama nggak anti mutasinya. Kalau sama, berarti nanti resikonya juga sama. Kalau dia ketika beranjak dewasa. Nah, bagaimana kalau mutasi somatik? Kalau mutasi somatik, apakah bisa langsung dilakukan genetic cascading pada keluarganya? Nah, ini harus dikonfirmasi dulu. Jadi kalau misalnya ditemukan mutasi somatik, gitu ya, ini kita harus klarifikasi dulu. Mutasi somatik ini kan berarti artinya si pasien sudah kehilangan 2 kopi dari gen BRCA2, ya, sudah loss of heterozygosis, gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya, awalnya sebelum dia terkena tumor, ya, apakah bagaimana kondisi dengan sel-sel yang ada di tubuh yang lain, sel limfositnya, sel kulitnya, misalnya gitu ya, leukositnya itu apakah memang sudah bawa sejak lahir apa belum? Maka kalau misalnya sang pasien ini ada mutasi somatik, kita sebelum kita melakukan cascading ini kita masih belum tahu, kita nggak bisa langsung cascading, kita harus klarifikasi dulu, yaitu dicek lagi germline-nya, diambil dari darahnya. Nah, dari darah itu apakah akan muncul, apakah akan muncul mutasi germline. Jadi kalau misalnya jadi nggak bisa langsung. Jadi kalau ditemukan mutasi di sini, dia harus dicek lagi darahnya untuk memastikan dia germline. Kalau ternyata germline mutation, baru nanti dia bisa dilakukan cascading. Kalau misalnya nggak ada mutasi germline darahnya, berarti akan stop di sini aja. Jadi anak-anaknya tidak ada mutasi BRCA, ya, karena tidak akan diwariskan, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana penetrasi mengenai BRCA mutasi ini? Ya, jadi BRCA itu termasuk yang disebut dengan high penetrance genes, ya, high penetrance genes. Nah, kalau dia high penetrance genes, berarti prevalensinya di populasi itu sangat jarang, gitu ya. Jadi variasi tersebut, variasi mutagenik itu sangat jarang. Makanya ini menarik, Pak Menteri Kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan launching apa disebut dengan BGSI, yaitu untuk studi genomik di beberapa macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat juga nanti dalam studi tersebut, ya, yang akan berlangsung dalam 2 tahun ini, kita juga akan cek di populasi kita, ya, untuk melihat variasi-variasi genetik, mana yang betul-betul itu spesifik pada kanker, mana yang sebetulnya hanya variasi di populasi, gitu. Apalagi nanti dalam proyek BGSI ini kita tidak cuma periksa BRCA2, tapi banyak sekali gen yang akan kita periksa. Lalu bagaimana dengan lifetime risk-nya? Nah, ini kalau dia misalnya, ini contoh seperti BRCA1 misalnya, ya, dia lifetime risk untuk mendapatkan kanker ovarium lumayan tinggi, sekitar 40-60%. Nah, karena ini namanya relative risk, gitu ya, berarti ini harus dibandingkan. Kalau populasi berapa? Populasi untuk wanita yang tidak punya mutasi BRCA1 BRCA2 itu prevalensinya 1,3%. Jadi ketika ambil dari 100 wanita, 1 wanita, ya, ketika mereka mencapai usia 70 tahun, itu akan mendapatkan kanker ovarium. Tapi kalau usia yang sama, kohort yang usia 70 tahun kita kumpulkan, tapi mereka punya mutasi BRCA1 misalnya, gitu ya, maka kita bisa expect sekitar hampir separuh lebih itu akan mengalami kanker ovarium. Nah, jadi emang risikonya tinggi sekali, gitu ya. Oke. Nah, implikasinya pada program pencegahan kanker ovarium apa, gitu ya. Nah, ini yang menarik, apa yang disebut dengan bilateral salpingectomy, gitu. Jadi, kalau memang kita fokus ke kanker ovariumnya, bisa dipikirkan tidak harus mengambil semuanya. Ovariumnya masih bisa dipreservasi, cukup di tubanya saja. Itu kenapa? Karena tadi kita sudah banyak belajar bahwa ternyata sumber sel yang bisa memunculkan kanker ovarium itu bukan di ovariumnya, tapi dari tuba. Makanya untuk wanita yang karier, ya, wanita yang karier membawa mutasi gen BRCA2 itu diambil saja tubanya, sehingga masih preservasi ovarium. Kenapa perlu preservasi? Karena kita tahu mengambil ovarium dari wanita itu bisa menimbulkan efek samping yang tidak nyaman, kualitas hidup bisa terganggu, gitu ya. Nah, dan kita juga tahu justru akan bisa meningkatkan juga penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung, gitu ya, kalau wanita sudah tidak punya ovarium, karena hormon estrogen juga protektif terhadap penyakit-penyakit seperti tadi. Oke, seperti apa sih kira-kira profil pasien kanker ovarium yang kita bisa prediksi mutasinya akan lebih sering? Jadi kanker ovarium itu ada beberapa contoh, ya, ada beberapa histological classes, gitu kan. Apakah dia dari fallopian tube, apakah endometriosis, apakah dia apakah dia high grade serous carcinoma, apakah dia clear cell, endometrioid, low grade atau mucinous carcinoma. Jadi kalau kita lihat dari paparan di sini, bahwa ternyata memang profil molekulernya itu bisa dibilang lumayan bervariasi. Jadi kalau kita bicara BRCA2 itu dominannya itu untuk yang di high grade serous,
gitu ya, di high grade cirrhosis, bukan di low grade cirrhosis ya, di high grade cirrhosis gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara clear cell misalnya, ada juga sebetulnya berkas BRCA2 tapi dia lebih sedikit. Yang dominan justru adalah mutasi-mutasi gen yang ada di yang seperti di Lynch syndrome, seperti mismatch repair gitu ya. Jadi itu di situ akan terlihat perbedaannya. Nah, ini studi dari Jepang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan prevalensi yang paling sering itu memang di high grade cirrhosis. Jadi kalau misalnya di sini mereka melakukan perbandingan ya antara katakan high grade cirrhosis dengan clear cell carcinoma aja. Jadi kalau total berkas BRCA2-nya ada berapa gitu ya. Jadi kalau ini germline itu sekitar 18% ditambah somatik dan sekitar 10%, ini totalnya 28% gitu ya. Oke. Ada bilang atau 30% lah gitu ya, ada juga BRCA mutation. Nah, lalu kalau di clear cell berapa banyak? Kalau di clear cell sekitar berapa? Cuma sekitar 5% gitu. Masih ada gitu kan, tapi tentu tidak setinggi kalau di high grade cirrhosis. Jadi kita memang perlu tahu juga prevalensi ini, sehingga ketika nanti kita mengirimkan merujuk ke laboratorium, jangan terlalu bingung, oh hasilnya kok banyak yang negatif gitu ya, kita harus cek lagi. Tapi kalaupun high grade cirrhosis gitu ya, tidak berarti semuanya harus mutasi gen BRCA2 gitu kan, karena kan paling banter sekitar 20 ya 30% lah gitu, jadi hanya sepertiga, 2/3 sebenarnya di gen yang lain, seperti misalnya homologous repair genes gitu ya, tidak harus BRCA2. Apalagi kalau dia punya riwayat platinum sensitif gitu ya, kita bisa expect ada HRD sebetulnya di sana, tapi kan HRD tidak harus dari mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Nah, ini yang saya tadi pahami mengenai HRD. Jadi memang BRCA1 BRCA2 itu penting di proses ini ya. Jadi ada double strand break, dia bekerja sama dengan berbagai macam protein gitu kan. Di sini ada prosesnya yang cukup kompleks gitu ya. Nah, lalu dia akan bisa mereparasi. Kalau misalnya BRCA1 BRCA2 itu nggak ada, nah dampaknya apa? Muncul disebut dengan genomic scars. Nah, genomic scars ini ada 3 macam, ada LOH, ada TAI yaitu dengan telomeric allele imbalance, dan juga LST, large arrangement ya dari genomic. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat seperti apa kira-kira genomic scars itu, gitu kan? Jadi ini ada namanya katakan ini adalah normalnya ya, satu dari ayah, satu dari ibu, gitu kan? Nah, kalau seperti ini masih normal, tidak ada LST, tidak ada large scale state transition, tidak ada LOH, tidak ada loss of heterozygosity, dan juga tidak ada TAI, gitu kan? Apa disebut dengan telomeric allele imbalance. Tapi kalau misalnya ada mutasi gen BRCA2, nah ini akan muncul nih, gitu. Apa yang disebut dengan LOH ini. Nah, memang tidak harus selalu ada LOH, ada juga bisa kalau contoh seperti ini, LOH memang ada ya. Jadi untuk seperti contohnya ini kenapa ada LOH? Karena kan di sini alelnya di lokasi sini kan menjadi homozigot. Yang tadi kan heterozigot nih, beda warna. Tapi di daerah sini menjadi warna yang sama, jadi loss of heterozygote. Jadi di sini contoh yang bagus ada LOH, ini ada LOH gitu kan, ini juga ada LOH gitu. Tapi kalau yang seperti ini tidak ada LOH. Tapi dia ada telomeric allele imbalance. Nah, di bagian ujung genom itu ada namanya telomer gitu ya. Nah, di sini ternyata jumlahnya beda gitu ya. Nggak balance gitu. Nah, jadi ini memberikan gambaran bagaimana sih dampak dari mutasi gen tersebut gitu. Nah, jadi secara umum kalau misalnya kita ketahui dia high grade cirrhosis itu udah pasti bagus banget untuk menjadi contoh untuk menjadi di konseling gitu ya, supaya bisa mendapatkan obat yang tepat itu dengan pemeriksaan BRCA2 baik dengan germline atau dengan somatik, tergantung. Kalau dia juga pengen tahu bagaimana dengan keluarganya, makanya bagus dibuatkan germline. Tapi kalau dia fokus kepada obatnya, ya berarti memang kita dahulukan somatiknya. Gitu. Memang sangat tergantung intent dari awal seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau memang kita bicara obat, ya berarti kita dahulukan dengan pemeriksaan somatik. Nah, kalau misalnya ada mutasi BRCA2 bisa muncul HRD. Tapi HRD ini adalah seperti ini ya, fenotipe molekuler seperti ini. Tapi tidak harus BRCA2, ada juga mutasi di gen yang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini oke, ya berarti nanti kita bisa pemeriksaan dengan next gen sequencing. Nah, next gen sequencing seperti apa? Ini cukup kompleks, ada 4 step yang penting, ekstraksi DNA, makanya ini kualitas dari blok parafinnya harus bagus ya. Jadi fiksasinya harus tepat ya, jangan overfiksasi atau underfiksasi. Nah, ini adalah bagaimana membuat library-nya. Jadi ini kan sebenarnya masih parallel sequencing gitu ya. Jadi nanti DNA itu akan kita pecah-pecah gitu ya.
lalu kita akan masing-masing pecahan itu akan kita sequencing secara paralel. Makanya disebut massive parallel sequencing. Lalu sequencing itu sendiri dan juga nanti bioinformatiknya. Jadi kalau kita lihat dalam NGS ada dua platform yang dominan ya, di pasaran, yaitu dengan teknologi apa disebut amplicon based atau juga dengan hybridization capture assay. Ya, kalau di sini secara brandnya itu di Illumina, ini dengan Ion Torrent gitu ya. Tapi sebetulnya sekarang tidak perlu dipikirkan apakah ada perbedaan, sama. Kalau hanya untuk pemeriksaan targeted itu nggak ada masalah. Lalu dengan sequencing itu sendiri, mungkin konsepnya kita harus ingin pastikan bahwa laboratorium akan memiliki coverage yang sangat tinggi, jadi ujung ke ujung dari gen seberapa kedua bisa diperiksa. Dan juga depth, berapa kali setiap titik ini diperiksa berapa kali. Kalau kita bicara somatik itu harus sampai ribuan kali. Tapi kalau kita bicara germline itu cukup 30 kali sudah cukup. Ya, karena apa? Karena kalau kita bicara germline itu kan kemungkinan alalnya cuma ada dua, ayah dan ibu. Tapi kalau kita bicara somatik itu kan ada sel tumor dan ada juga sel normal di situ. Nah, sel normal dua-dua alalnya pasti normal. Sebenarnya sel tumor cuma ada satu yang bermasalah gitu misalnya gitu kan. Sehingga prevalensi yang abnormal itu yang normal itu banyak banget, sehingga makanya rate-nya harus banyak kalau kita bicara mutasi dari somatic testing gitu ya. Oke. Nah, lalu bioinformatiknya ini emang sangat kompleks. Sebenarnya saya ingin hanya menunjukkan ada beberapa tahap ya dalam bioinformatik, yaitu analisa primary, secondary, dan juga tertiary. Jadi kalau kita bicara primary itu betul-betul dari awal gitu ya. Misalnya dari platform, dari raw datanya itu harus kita bersihkan dulu ya kan. Kita buat kita sambung-sambungkan, kan dipecah-pecah tuh datanya, sering kita sambungin. Kalau kita nanti udah selesai itu, lalu kita secondary analysis gitu ya, itu nanti untuk varian calling. Jadi itu nanti kita tahu itu mutasinya ada di sebelah mana, kan yang namanya alignment dengan reference ya, dengan reference gene. Nah, yang ketiga yang tertiary analysis ini untuk melihat ini patogenik atau bukan pada akhirnya varian tersebut gitu. Nah, ini yang paling relevan dan ini seperti ini biasanya. Ini hasil bacaan NGS ini maknanya apa? Patogenik atau bukan? Karena yang clinical actionable itu cuma yang patogenik. Ada banyak parameter yang dilihat ya, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang banyak ya yang dilihat. Lalu ini adalah range dari dampaknya. Kalau parameter ini populasi data, jadi berapa banyak sering frekuensi varian tersebut. Kalau kita lihat range-nya ini adalah si benign, ini patogenik. Tergantung. Kalau ternyata kita temukan varian tersebut sangat umum ya di masyarakat, di populasi, kita bisa tahu ini berarti benign. Tapi kalau sangat jarang, nah ini bisa masuk apakah dia moderate atau strong. Nah gitu. Jadi ini ada beberapa parameter komputasinya seperti apa, gitu, prediksi seperti apa. Kira-kira kalau ada mutasi seperti ini, dia bisa folding jadi protein yang bagus apa tidak. Bagaimana dengan fungsinya? Nah ini semua adalah ada range-nya, dari mulai dari benign sampai patogenik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau satu aja ya mengenai populasi, kita disebut dengan seberapa banyak ditemukan di populasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ketahui ya, kalau ternyata dia sangat jarang atau bahkan tidak ditemukan di populasi manapun di dunia, maka kita bisa mulai ada gambaran, oh jangan-jangan ini mutasinya patogenik. Ya, jadi ini memberikan salah satu contoh bagaimana kita mulai menginterpretasi. Kalau ternyata dia banyak, berarti stop di sini. Ya itu ditemukan 50% gitu ya di populasi. Kita nggak perlu analisa berikutnya gitu ya. Itu berarti sudah arahnya ke arah benign. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan dimanapun, nah kita belum bisa itu mengatakan dia patogenik. Tapi kita bisa harus lihat dari parameter yang lain ya. Lalu nanti dijumlahkan tanda kutip ya. Ini kita bisa scoring gitu ya. Jadi ini menunjukkan saja bagaimana alur berpikir untuk melihat patogenitas dari gennya. Jadi di sini kita ada database ya. Jadi tidak harus melihat database Indonesia. Kalau kita lihat bahwa varian ini ditemukan cukup banyak di populasi Eropa, yaitu kita juga bisa mengatakan kemungkinan ini berarti kecil sekali dia patogenik. Jadi kemungkinan besar dia sangat benign. Ya kita biasa scoring mayoritas itu biasa seperti itu bisa benign. Jadi tidak perlu harus menggunakan database kita sendiri di Indonesia. Kecuali kalau varian tersebut sangat kita udah cek ke bagian database nggak ada. Nah mungkin di sini populasi Indonesia sangat membantu ya untuk kita lihat seberapa sering itu kita bisa temukan di populasi kita. Di Indonesia sudah bisa dikerjakan di Calgen ya pemeriksaan somatik maupun germline, tinggal disampaikan saja mau apa yang mau diperiksa. Dan juga untuk pemeriksaan HRD emang di Indonesia belum bisa,
Tapi kalau nanti teman-teman kalian mungkin bisa memfasilitasi ya bagaimana untuk pemeriksaan HRD. Ya, jadi kesimpulannya mutasi gen BRCA yang ditemukan dari sampel germline itu tentu bisa meningkatkan risiko kanker ovarium ya pada karier, sehingga cascade genetic testing pada anggota keluarga itu sangat dianjurkan. Dan kalau secara obat itu mutasinya bisa dari germline atau somatik, nggak ada masalah, dan dampak molekuler itu fenotip molekuler dari mutasi gen BRCA2 itu adalah HRD ya, dan salah satu penampakan HRD adalah munculnya LOH, TAI, dan LST. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan membantu. Nanti kalau misalnya ada waktu ya kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ahmad Utomo yang telah mempresentasikan dengan baik sekali tentang basic understanding dari BR112 dan teknik pemeriksaannya secara NGS. Mohon nanti Dr. Ahmad untuk bersedia mendampingi kita dalam sesi acara diskusi setelah pembicara kedua. Untuk kita lanjutkan, pada pembicara kedua akan disampaikan oleh Dr. Brahmana Askandar. Beliau ini adalah sekarang Ketua HUGI yang sangat sibuk, saya kira beliau. Dia lulusan UNER, ya, mulai dari S1, S2, SP2 di UI ya, jadi grup kita juga semuanya ya, dan kemudian S3 UNER, dan selain menjabat sebagai Ketua HUGI, dia juga sangat sibuk Ketua POGI Surabaya, Ketua ID Surabaya, dan Kepala Departemen sekaligus. Jadi saya kira beliau sangat paham sekali dengan lika-liku tentang onkologi. Dan untuk itu juga saya terima kasih kesempatannya Dr. Harwana karena memberikan fasilitasi acara ini yang mungkin sangat penting dalam updating terapi atau pemeriksaan terapi kanker ovarium pada kesempatan ini. Judul yang akan disampaikan nanti adalah tentang pemanfaatan pemeriksaan BR1 pada terapi kanker ovarium terkini. Silakan kepada Dr. Brahmana untuk menyampaikan presentasinya sebelum kita memasuki acara diskusi bersama ini. Silakan, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati moderator, guru saya, Dr. Gatot Purwoto, kemudian para guru besar senior sejawat semua, dan para partisipan. Jadi saya dari sudut klinisi, ya, tadi dari basic science sudah diutarakan, kemudian as a clinician, apa sih sebetulnya wawasan yang bisa kita ambil dan kemudian kita manfaatkan untuk pasien-pasien kita, ya. Nah, saya akan izin share screen. Mohon konfirmasi sudah terlihat ya, Dr. Gatot ya? Ya, ya sudah jelas. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya tidak panjang. Gen BRCA itu apa? Intinya ada BRCA1, BRCA2 ya, intinya. Nah, terus jadi gen BRCA ini tumor suppressor gene. Secara sederhana begini, jadi BRCA itu untuk repair DNA, termasuk DNA dari sel kanker. Jadi ketika sel kanker itu terkena kemoterapi, terkena radiasi, maka ketika DNA-nya rusak, itu masih ada kemungkinan melakukan repair. Ini adalah sumber masalah untuk kita ketika kemampuan repair dari sel kanker itu tinggi, begitu. Nah, karena apa? Karena ibaratnya pingsan kemudian repair lagi, pingsan repair lagi, begitu ya. Ini kalau dalam bahasa sederhana, ya. Nah, kemudian ketika ada mengalami mutasi bisa menyebabkan kanker, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya mengenai BRCA dari segi basic science-nya, ya. Nah, mutasi yang diturunkan juga disebut mutasi atau varian germline dan ada sejak lahir semua sel dalam tubuhnya. Tadi juga sudah dijelaskan pemeriksaan BRCA itu ada dua. Satu misalnya dari darah germline, kemudian dari somatik. Somatik itu dari spesimen histopatologi dari tumornya, ya. Nah, kalau gen BRCA ini mutasi ya, begitu ya, ketika mutasi, maka sebetulnya masih punya satu jalur lagi nanti untuk repair itu melalui gen PAP. Ini sebetulnya mendasari kenapa ada kesempatan orang yang mengalami mutasi pada pasien yang kanker ovarium, bukan yang sehat, tapi yang sudah kanker ovarium, ketika ada diperiksa spesimen tumornya itu ada mutasi BRCA, pasien itu ada kesempatan untuk mendapatkan terapi lebih dibanding yang tidak ada mutasi BRCA. Ya. Nah,
kurang lebih 10-15% pasien kanker ovarium membawa mutasi germline pada gen BRCA1 atau BRCA2. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai kanker ovarium, 3 tipe utama kanker ovarium itu adalah epitelial, kemudian germ cell, kemudian sex cord. Nah, sebagian besar adalah epitelial. Epitelial dibagi lagi subtipenya. Secara sederhana, SMEC atau SMEC, ya saya menyingkatnya. Serous, mucinous, clear cell, kemudian serous, mucinous, endometrioid, dan clear cell, SMEC begitu ya. Nah, prevalensi mutasi BRCA bervariasi di antara subtipe itu, tetapi paling tinggi ada pada yang high grade serous ovarian cancer. Subtipe high grade serous ovarian cancer itu menempati porsi 50-60% dari semua kejadian kanker ovarium. Jadi sebetulnya paling banyak adalah kalau kita jadikan satu antara epitelial, kemudian germ cell, kemudian sex cord, paling tinggi adalah high grade serous ovarian cancer. Dan sebetulnya yang paling besar insiden terjadinya BRCA mutation itu ya high grade serous ovarian cancer ini. Ya. Endometrioid hanya kurang dari 10%, kemudian yang clear cell sangat-sangat rendah. Intinya apa? Pesan klinisnya adalah ketika kita melakukan operasi atau mungkin mendapati pasien dengan hasil patologinya menunjukkan high grade serous ovarian cancer, kita harus secara otomatis memikirkan tes BRCA pada pasien ini. Karena apa? Pasien ada kesempatan lebih, ada kesempatan untuk mendapatkan terapi lebih hanya dari kemoterapi only. Karena ada kesempatan untuk maintenance terapi dan lain-lain. Jadi intinya pesan message secara klinis, kalau menjumpai high grade serous ovarian cancer, pikirkan untuk tes BRCA. Itu mungkin message-nya. Ya. Nah, angka kejadian kanker ovarium 1,2% secara umum. Jadi tadi sudah diungkapkan, ada orang 100, kira-kira 1-1,5 orang itu terjadi kanker ovarium. Itu in general population. Tetapi kalau ada BRCA mutation, kalau BRCA1 kira-kira 39-44%. Saya biasanya ngambil 40% lah tengah-tengahnya begitu. Pada BRCA1 ada kemungkinan 40% sampai kurun waktu 70-80 tahun, ada orang 140 orangnya terjadi kanker ovarium. Sedangkan kalau BRCA2, kira-kira dari 100 orang, kira-kira 15, saya menghafalkannya 15 begitu ya, range-nya. 15 dari 100 orang akan terjadi kanker ovarium selama kurun waktu 70-80 tahun, kalau ada mutasi BRCA. Ketika in general population, kanker ovarium sebetulnya tidak terlalu besar, 1,2%. Tetapi menjadi masalah luar biasa karena biasanya terdiagnosis pada stadium lanjut. Ya. Nah, kemudian secara sederhana ya dua ini sebetulnya. Kalau untuk klinisi, untuk saya dan untuk sejawat semua yang klinisi, maka perannya pasti tes BRCA pada kanker ovarium ya dua. Satu, memperkirakan risiko kanker ovarium kalau dilakukan tes masih pada orang yang sehat. Yang kedua, kalau dilakukan tes pada orang yang sudah kanker, maka menentukan apakah seseorang ini ada indikasi untuk pemberian targeted terapi sebagai maintenance terapi. Jadi sebetulnya dua poin utama lecture ini, topik kedua ini ya pada kesimpulan dua ini. Satu, memperkirakan risiko kanker ovarium, yang satu menentukan jenis terapinya. Ya. Nah, kita bahas lebih detail lagi kalau bagaimana peran tes BRCA untuk memperkirakan risiko kanker ovarium. Tadi juga sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya. Dari tes BRCA untuk melihat apakah seseorang mewarisi varian berbahaya pada gen BRCA1 atau BRCA2. Ya. Kenapa? Lalu perlunya apa? Karena ada pertanyaan begini, oke lah kalau saya sudah tes, terus bisa dilakukan apa secara klinis untuk mencegah? Nah itu nanti kita harus perlu berdiskusi, karena tidak ada hitam putih di sini. Ya. Jadi intinya bisa dites, kalau sudah tes, what's next begitu ya? Karena sesuatu tes genomik ketika hasilnya dites, kemudian tidak ada modulasi yang bisa dilakukan, ya hasilnya sia-sia. Tetapi BRCA bisa. Ketika dites BRCA mutation, BRCA1 atau BRCA2-nya positif, apa yang kita lakukan itu ada guideline-nya. Nah, apa semua orang dites BRCA? Jawabannya tidak seperti pap smear ya. Jadi pap smear dilakukan pada semua orang yang sudah seksual aktif begitu ya, tetapi tes BRCA tidak. Bukan sama orang semua populasi perempuan langsung tes BRCA tidak. Tetapi ada beberapa indikasi tes BRCA itu. Kalau kita lihat dari guideline ini hampir sama ya. Nah, contoh ini rekomendasi dari ini yang dianut dunia itu USPSTF ini sebetulnya banyak dianut dunia. Seperti ini memang. Kapan sih kemudian dilakukan tes? Kemudian misalnya
Karena berkaitan antara kanker ovarium dengan kanker payudara, breast cancer. Ya. Jadi kalau misalnya ada saudara atau first degree, kemudian atau second degree, kemudian si ovarium, maka bisa dites misalnya offspringnya atau keturunannya. Apakah dia mengandung BRCA mutation, carrier BRCA mutation atau tidak. Jadi ini artinya apa secara klinis? Kalau kita menjumpai pasien kanker ovarium, kemudian misalnya pasien tanya, dok saya punya anak perempuan, ada yang bisa diketahui dok? Jawabannya, ya ada indikasi untuk dilakukan tes BRCA secara germline. Jadi dia diambil darahnya, dites ada BRCA mutation 1 atau 2 atau nanti kita lihat hasilnya. Ya, jadi artinya tidak berhenti pada kanker ovarium selesai. Jadi ada kesempatan pada keturunannya yang sehat untuk dilakukan tes. Sebetulnya message-nya begini, tesnya mampu laksana di Indonesia, mampu laksana. Ya. Nah, resiko kanker ovarium ini tadi sudah kita katakan kalau populasi umum 1-2% lah, kalau mutasi BRCA kira-kira 40%, mutasi BRCA2 kira-kira 15% ya, 10-27%. Nah, tapi ada beda antara BRCA1 dan BRCA2 ya. Kalau BRCA1 usia rata-rata terjadinya kanker ovarium adalah 50 tahun, bahkan 2-3% usia 40 tahun. Tetapi kalau mutasinya BRCA2 biasanya lebih late terjadinya kanker ovariumnya. Lebih late 1 dekade, lebih late 10 tahun kira-kira daripada antara BRCA1 dan BRCA2. Lebih late yang BRCA2 terjadinya kanker ovarium bila terjadi mutasi. Nah, kemudian kalau memang sudah diketahui apa kemudian yang dilakukan? Sebetulnya kalau secara umum kita tidak memandang tes BRCA. Prosedur-prosedur yang bisa menurunkan si ovarium, salpingectomy satunya. Salpingectomy karena memotong rantai ascending agent ya, yang dari bawah ya, mau endometriosis, mau infection, dan lain-lain sebagainya. Salpingectomy menurunkan risiko kanker ovarium, apalagi yang high grade serous, dikatakan sekarang sumbernya pada Fimbre. Di Fimbre terjadi STIC, squamous tubal intraepithelial cancer, sehingga kita menyarankan setiap kita melakukan operasi hysterektomi atas indikasi apapun, orang yang masih reproduktif aktif, dan kita meninggalkan ovarium, maka yang ditinggalkan cukup ovariumnya saja. Kan yang diperlukan adalah fungsi hormonnya, ovarium sebagai pabrik hormonnya, tetapi tubannya kan tidak diperlukan, maka tubannya dilakukan salpingectomy. Itu sangat bermanfaat menurunkan risiko kejadian high grade serous ovarian cancer, tapi perlu kita ingat bahwa high grade serous ovarian cancer menempati porsi 50-60% dari semua kanker ovarium, artinya sudah sangat berarti. Nah, kalau kita tes BRCA-nya hasilnya itu positif, maka dilakukan RRBSO istilahnya, risk reducing bilateral self ovarectomy. Jadi ditawarkan untuk dilakukan angkat ovariumnya kanan kiri, ovarium dan tubanya bila telah mempunyai anak dan antara usia 35-40 tahun. Nah, kalau BRCA2 terjadinya kanker ovarium biasanya 10 tahun lebih lambat, sehingga bisa RRBSO-nya ditunda hingga usia 40-45 tahun pada yang BRCA2 mutation. Nah, bagaimana salpingectomy? Pernah disinggung. Jadi sebetulnya masuk akal juga. Kenapa nggak dilakukan salpingectomy saja? Tetapi guideline dunia belum berani memasukkan salpingectomy only untuk risk reducing faktor risiko kanker ovarium karena hanya simple, karena belum ada RCT-nya. Jadi sampai saat ini belum dimasukkan sebagai rekomendasi resmi dari organisasi National Comprehensive Cancer Center maupun SGO karena hanya menunggu RCT. Tapi mungkin clinically bermanfaat karena kalau kita lihat sumber masalah pada high grade serous ovarian cancer bisa pada Fimbre-nya, yaitu terjadi STIC. Ya. Tapi secara official guideline dunia, salpingectomy belum menjadi rekomendasi untuk mencegah kanker ovarium pada mereka yang terdapat mutasi BRCA. Nah, kemudian kalau, saya ini belum punya anak, kemudian tesnya germline-nya ternyata ada mutasi BRCA, artinya mengandung risiko sekian persen tadi seperti pada slide sebelumnya, lalu dilakukan apa? Kan tidak mungkin kemudian diangkat ovarium ya, orang yang masih menginginkan keturunan ya. Nah, ternyata modulasi non-surgery bisa diberikan combined oral kontrasepsi. Jadi combined oral kontrasepsi itu sebetulnya juga menurunkan
40% risiko kanker ovarium pada BRCA mutation 1 yang positif ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral juga mengurangi risiko kanker ovarium dengan BRCA2 mutation ya. Apalagi kalau manfaatnya dipakai lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian kita berpikir ya, nah ini kan ada BRCA mutation. Manifestasi kankernya itu yang connected adalah ovarium dan payudara. Kalau saya berikan pil KB, bagaimana dengan risk untuk kanker payudaranya? Karena kan pasien itu mengandung 2 risk, yaitu kanker ovarium, kanker payudara. Saya memproteksi untuk terjadinya kanker ovarium, tetapi ada risk untuk kanker payudaranya, karena sama-sama BRCA mutation carrier ya. Nah, ternyata suatu penelitian meta-analisis melibatkan 2.855 kasus kanker payudara dan 1.500 kanker ovarium. Ini masih dipakai penelitian ini di berbagai guideline menjadi dasar begitu ya. Jadi ternyata memang betul bahwa penggunaan pil KB dikaitkan dengan penurunan risiko kanker ovarium yang signifikan untuk para carrier BRCA1, BRCA2 mutation. Jadi pengurangan risikonya 36% yang signifikan untuk setiap tambahan 10 tahun penggunaan pil KB. Dan pernyataan yang terakhir, tidak ada bukti hubungan yang signifikan antara pil KB dan risiko kanker payudara pada carrier BRCA mutation pada penelitian meta-analisis ini. Tetapi pesannya harus tetap didiskusikan dengan pasien, karena decision ada pada pasien. Ya. Nah, lalu peran tes BRCA pada terapi kanker ovarium bagaimana? Kalau tadi itu kita sudah membahas peran tes BRCA dalam hal prediksi, memilah mana yang ada berisiko, mana yang berisikonya seperti general population hanya rendah saja, maka ada juga peran tes BRCA pada terapinya. Jadi ini tes pada orang yang sudah kanker ovarium. Kalau tadi itu tes pada orang yang sehat belum mengidap kanker ovarium. Nah, sekarang kita bahas pada peran tes BRCA pada yang sudah kanker ovarium. Jadi sederhananya 2 peran tes BRCA. Bisa dilakukan tes pada orang yang belum kanker ovarium, bukan kanker ovarium, dengan tujuan memprediksi. Yang kedua, dilakukan tes pada orang yang sudah kanker ovarium, gunanya untuk memilih terapi. Nanti kita lihat. Nah, insiden mutasi BRCA pada subtipe kanker ovarium paling besar itu adalah yang high grade serous. Jadi epitelial itu secara sederhana SMEC, serous, kemudian mucinous, endometrioid, dan clear cell. Yang paling banyak terjadi mutasi BRCA itu adalah high grade serous ovarian cancer, di mana menempati hampir angkanya 25%. Dan high grade serous ovarian cancer menempati porsi 50-60% dari keseluruhan epithelial ovarian cancer. Nah, sebetulnya masalah kanker ovarium itu apa? Angkanya kecil, kalau dilihat hanya 1,2-1,5 orang dari 100 perempuan, tetapi challenging. Challenging karena apa? Karena angka kekambuhannya sangat tinggi. Kenapa angka kekambuhan sangat tinggi? Karena sebagian besar terdeteksinya pada stadium lanjut. Sehingga kemudian kalau data mengatakan pada stadium 3, itu angka recurrence-nya sangat-sangat tinggi. Meskipun sudah diobati, meskipun sudah dioperasi bersih, meskipun sudah di kemoterapi, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Pasien sering bertanya, dok, kan sudah diangkat tumornya, kenapa kok bisa kambuh? Ini pertanyaan yang sangat awam, tetapi penjelasannya cukup rumit, karena ada cancer stem cell dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat stadium kanker ovarium dan survival, kalau sebetulnya masih localized, jarang banget yang masih localized. Kadang-kadang pasien bertanya, dok, saya ini mau check up ovarium. Nah, kita harus hati-hati check up ovarium ini. Kalau kita klinisi melakukan USG transvaginal, kemudian kita mendapati normal, jangan pernah sebutkan normal. Ingat ada kata-katanya, Bu, saat ini normal. Harus ada kata-kata saat ini, karena nanti kalau kita bilang normal, dipikir pasien normal seterusnya, padahal si ovarium sangat-sangat unpredictable. Bisa muncul dalam waktu yang singkat, dalam hitungan 3 bulan, 6 bulan ya. Berbeda dengan kanker serviks, kalau sekarang normal tidak mungkin lah kemudian tiba-tiba kanker serviks. Jadi hati-hati dengan kanker ovarium, unpredictable. Yang localized ini yang beruntung, karena jarang terdeteksi localized ya. Tapi kalau terdeteksi localized, 92% sebetulnya angka ketahanan hidup 5 tahunnya. Ya, tetapi yang biasanya sudah terdiagnosis dan datang ke klinik di rumah sakit seluruh dunia itu adalah stadium 3. Jadi jangan
Jangan dikira bahwa di negara maju itu terdeteksinya stadium dini seperti kanker serviks. Tidak, di negara maju pun data mengatakan sebagian besar terdeteksi sudah stadium lanjut. Bukan karena mereka tidak canggih dalam hal diagnostiknya, tetapi ya memang kanker ovarium itu perubahan dari ovarium normal menjadi kanker, unpredictable. Kemudian ada pasien yang menggelitik pertanyaannya, dok, kalau misalnya saya itu kontrol tiap bulan ke dokter USG transvaginal, bisa tidak? Ya jelas saya bisa mungkin terdeteksi stadium dini, tapi kan tidak cost benefit kalau setiap bulan sebagai screening itu. Nah ini memang yang unik pada kanker ovarium. Nah kita lihat angka rekurensinya ya, ini sebagai kalau kita modal kita menerangkan pasien begitu ya, kalau sudah stadium 3 itu 70-90% rekuren. Jadi kalau kita menjumpai pasien yang complete remission terus, sampai 5 tahun complete remission stadium 3, termasuk yang beruntung, termasuk yang 10% ya, 10-20%. Tapi sebagian 70-90% stadium 3 recurrent. Stadium 3 adalah stadium terbanyak dari kanker ovarium yang datang ke rumah sakit. Karena biasanya mereka sudah advanced stage, baru kemudian datang ke rumah sakit di seluruh dunia. Ya. Nah, musuhnya kanker ovarium itu apa? Musuhnya adalah rekurensi alias kekambuhan. Makanya sebetulnya kalau kita menjelaskan kepada pasien ada kanker ovarium, stadium lanjut, kita operasi bersih, kuncinya prognosis kanker ovarium pada stadium lanjut itu adalah residu tumor pasca operasi. Sehingga pada kanker ovarium berkembang operasi yang sangat ekstensif. Tumor primer di pelvis bisa kita angkat, kemudian ada infiltrasi ke bowel, maka kalau memungkinkan direseksi bowelnya kemudian disambungkan. Intinya mencapai R0 atau residu 0. Karena untuk menurunkan risiko kekambuhan. Karena apa? Musuh utama dari kanker ovarium adalah kekambuhan. Jadi kita menjelaskan ke pasien, Bu, nanti kira-kira kita berharap sembuh. Sembuh itu dalam artian tidak sudah operasi bersih, residunya 0, kemoterapi, sembuh dia. Dan yang kedua, musuh kita adalah kambuh. Jadi sembuh dan kambuh ini beriringan pada kanker ovarium, dan musuh utama adalah kekambuhan. Dan biasanya kalau sudah kambuh, diobati kemudian. Sembuh, data mengatakan akan kambuh lagi. Kambuh lagi, antara sembuh, kambuh, semakin pendek intervalnya, akhirnya pasien dalam end stage. Ya. Jadi sebetulnya manajemen kanker ovarium stadium lanjut adalah memprolong remission. Syukur-syukur sembuh total complete remission ya, tetapi 10% dan seterusnya. Kemudian memperlama interval kemoterapi antar recurrency itu. Jadi salah satu cara memprolong remisi adalah pemberian targeted terapi. Saat ini diberikan PARP inhibitor. Apa PARP inhibitor nanti kita lihat di sana. Jadi salah satu targeted terapi PARP inhibitor bertujuan memprolong masa remisi. Jadi memprolong masa bebas tumor ya. Jadi PARP inhibitor adalah singkatan dari polyadenosine difosfat ribose polimerase. Jadi ini adalah sejenis enzim yang membantu memperbaiki kerusakan DNA dalam sel. Bekerja dengan mencegah sel kanker memperbaiki diri sehingga sel kanker mengalami kematian karena tidak mampu melakukan repair. Ini PARP inhibitor, tadi mungkin sudah dijelaskan tentang HRT dan lain-lain. Recording stopped. Nah ini slide mungkin yang mempermudah saja. Kenapa sih kalau kita mau memberikan PARP inhibitor, olaparib, niraparib, dan lain-lain sebagainya, kok sebagai maintenance itu penelitian menunjukkan harus dites ada mutasi BRCA1 atau BRCA2 atau tidak dari somatic testnya. Kenapa? Karena ketika ada dua jalur DNA repair secara sederhana ini, kita memahaminya sebagai klinisi, yang pertama jalur BRCA, yang kedua jalur PARP. Ketika jalur BRCA-nya itu mutasi, anggaplah tidak berfungsi, maka kita ketika memberikan PARP inhibitor, itu mungkin hasilnya akan lebih optimal. Tetapi kalau kita memberikan PARP inhibitor yang di sebelah jalur sebelah kanan itu, tetapi yang jalur sebelah kiri BRCA-nya masih normal, mungkin efektivitasnya akan terpengaruh. Ini khususnya dalam setting maintenance pasca primary diagnosis, bukan pada setting recurrency. Jadi kondisi ideal pemberian PARP inhibitor adalah bila telah terjadi kerusakan mekanisme DNA, repair pada jalur BRCA. Jadi kita teskan ada BRCA mutasi atau tidak. Karena kalau ada BRCA mutasi, kita seolah-olah dites, kemudian BRCA mutasinya ada, kita itu seperti mempunyai senjata. Wah, saya punya senjata lagi untuk pasien saya ini ketika ada BRCA mutation tesnya positif, begitu ya. Nah, ini personalized
individualized, kemudian precision medicine, itu apa sih artinya? Kalau dulu kita menjumpai kanker ovarium, ya mungkin tiga dekade lalu kita tidak melihat ini letak mutasinya di mana, karena tesnya masih sulit. Semua kanker ovarium diterapi sama, operasi, kemudian kemoterapi. Ada si A, si B, si C, semua kemoterapi setelah operasi. Jadi sama semua. Recording in progress. Kemudian di era saat ini, di era kemajuan, maka terapinya tiap-tiap orang bisa berbeda. Karena apa? Kalau ada 3 orang, si A, si B, si C, itu mungkin mutasinya berbeda. Si C disertai mutasi pada BRCA-nya, si B tidak ada mutasi, si A mutasi pada P53-nya, atau MMR-nya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita lebih bisa mendiagnosis secara genomik atau secara genetik. Jadi tidak memberikan terapi sama untuk semua kelompok pasien kita. Jadi mungkin saja pasien ada kemoterapi plus bevacizumab, anti-VEGF, VEGF, kemudian hanya kemoterapi only saja, kemudian ada juga yang kemoterapi plus bevacizumab plus PARP inhibitor, ada juga dengan targeted terapi yang lain melalui tes-tes genetik. Setelah tes genetiknya ada, maka kemudian keluar obat-obat yang FDA approval-nya itu ada atau tidak. Jadi kalau kita lihat sebetulnya prognosis kanker secara umum, bukan saja kanker ginekologi, dalam 3 dekade terakhir, dalam 30 tahun terakhir, itu meningkat 30-40% survival-nya itu. Nah, tetapi PR-nya adalah mudah-mudahan rakyat kita, mudah-mudahan negara kita bisa ikut menikmati kemajuan survival dari kanker ini. Ya. Nah, precision medicine itu tadi saya sudah bercerita, dulu diobati sama semua, sekarang mungkin tiap-tiap orang berbeda karena mutasi genetik pada kankernya juga berbeda-beda, ya, dan masing-masing tersedia obatnya. Nah, kemudian ada maintenance terapi kalau ada BRCA mutation pada pasien kanker. Jadi pasien kanker dites untuk menentukan terapinya, ya. Jadi sebelum pemberian PARP inhibitor, untuk maintenance terapi perlu tes mutasi BRCA pada spesimen histopatologinya atau somatic testnya. Ya, bagaimana kalau hanya germline test diperbolehkan karena apa? Germline maupun somatik, bila ada mutasi prognosisnya sama antara di tes germline dan di tes somatik. Ya. Nah, tadi sudah PARP itu fungsinya DNA repair, hanya sekedar mengingatkan, ya. Kemudian ini FDA approved PARP inhibitor macam-macam, ada olaparib, ada rucaparib, ada niraparib. Kalau ada pertanyaan secara sederhana, ini tersedia tidak di Indonesia? Tersedia. Jadi yang pertama olaparib itu tersedia di kita. Tapi sekali lagi kemudian pertanyaan kedua yang pasti hampir ditanyakan oleh dokter di kita, apa ini ditanggung oleh JKN? Sementara belum. Ya, jadi itu mungkin jawabannya. Mudah-mudahan ke depan bisa masuk dan kemudian rakyat Indonesia bisa menikmati peningkatan survival kanker dalam 3 dekade terakhir seperti terjadi di negara maju. Ya. Nah, ini penggunaan PARP inhibitor sudah ada guideline-nya masing-masing. Jadi digunakan oral PARP inhibitor, bentuknya oral. Jadi setelah misalnya high grade serous ovarian cancer, kita mendapati pasien high grade serous, dites hasilnya BRCA mutation-nya positif, maka setelah dia operasi bersih kemoterapi, maka kemudian kalau setelah kemoterapi kita nilai dia stable ataupun complete remission, maka kemudian untuk maintenance-nya diberikan pengobatan secara oral. Sampai kapan? Sampai 2 tahun dikatakan demikian. Kita punya yang pertama yang olaparib itu, ya, yang tersedia di Indonesia. Nah, sehingga kita membahas tentang studi-studi secara sederhana saja tentang olaparib, ya. Jadi olaparib bisa sebagai maintenance, ya. Maintenance, penelitian menunjukkan bahwa yang diberikan olaparib sampai 2 tahun, jadi secara klinis sederhana diberikan berapa lama? Diberikan 2 tahun penelitiannya itu. Kemudian syaratnya apa? Harus ada mutasi BRCA. Jadi penelitian ini menunjukkan yang diberikan itu semua harus ada mutasi BRCA secara germline atau secara somatik. Bisa dites lewat darahnya atau dites spesimen tumornya secara histopatologi. Nah, kemudian ternyata menunjukkan progression free survival atau artinya olaparib bisa memprolong remisi, ya. Jadi median progression free survival pada yang mendapat olaparib itu 56 bulan dibandingkan yang tidak mendapat olaparib 13 bulan. Nah, selalu pertanyaannya, loh, ternyata yang diberikan olaparib bisa progresif. Loh, iya bisa progresif karena tujuan pengobatan adalah memprolong remisi, ya. Tetapi memprolong remisi adalah sesuatu yang penting.
Kalau kita survei pasien kanker, ada 100 pasien kanker, ingin nggak remisinya prolong? Pasti jawabannya 100% ingin. Ya, jadi memprolong remisi itu bukan sesuatu hanya memperlama masa remisinya, tapi bukan menyembuhkan, tidak demikian. Kita harus menawarkan ke pasien kita semua kesempatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini, semua kesempatan untuk memprolong remisi harus kita tawarkan kepada pasien kita. Ya. Nah, efek sampingnya apa? Nausea, bla 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 dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi untuk sebagai upfront treatment, maintenance, maka setelah operasi, kemudian kemoterapi selesai, diberikan olaparib sampai 2 tahun. Kemudian ada pertanyaan, bisa enggak maintenance-nya dengan kemoterapi? Di seluruh dunia tidak ada maintenance kemoterapi untuk kanker ovarium. Jadi di maintenance saja supaya tidak kambuh, tidak. Data menunjukkan tidak efektif. Ya. Ada lagi Solo 2 study. Solo 2 study kalau tadi diberikan setelah terapi pertama, operasi, kemo, kemudian diberikan olaparib, maka Solo 2 ini pada kasus kanker ovarium yang rekuren alias yang kambuh. Lagi-lagi perlu tes mutasi BRCA karena hanya diberikan pada yang BRCA mutasinya positif pada Solo 2 study ini. Ya. Jadi kita lihat ini syaratnya platinum sensitif, kemudian dia ada mutasi, bisa dites dari darah atau dari tumornya. Kalau ada mutasi, maka diberikan olaparib 2 kali 300 mg oral untuk memperpanjang remisi, memperpanjang progression-free survival. Ya. Jadi ini data menunjukkan yang diberikan olaparib ternyata 19,1 bulan dibanding yang placebo 5,5 bulan. Ini progression-free survival-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari semua ini, ternyata memang yang paling challenging, tadi saya katakan paling challenging adalah kanker ovarium. Karena perjalanan kanker ovarium itu tiap-tiap orang bisa berbeda, tidak bisa disamakan. Ada yang operasi bersih kemoterapi, selesai dia hanya obatnya itu. Ada yang operasi kemoterapi, ada juga. Operasi pertama tidak bisa bersih, masih ada residu, di kemoterapi, kemudian mengecil, operasi lagi untuk cytoreductive surgery membersihkan dengan R0, baru kemoterapi lagi. Ada yang pertama tidak bisa langsung operasi karena sudah disseminated, menyebar, sehingga tidak bisa mencapai R0, maka dilakukan cukup biopsi, dapat hasil jenis kankernya, kemoterapi, operasi, kemoterapi. Jadi sangat bervariasi perjalanan pasien kanker ovarium. Tidak bisa disamakan ABC, pasien ABC, meskipun jenis histopatologinya sama. Ya. Ini adalah uniknya kanker ovarium. Ya. Nah, terapi kanker ovarium dengan targeted terapi, bisa surgery, kemoterapi, kemudian ada yang surgery, kemoterapi plus bevacizumab, kemudian dilakukan olaparib, dan lain-lain. Jadi, perjalanannya sangat variatif, dan menurut kita semua, kanker ovarium itu sangat challenging, kalau untuk menurut onkolog ginekolog ini ya, karena terdiagnosisnya stadium lanjut, perjalanannya tiap-tiap orang bisa berbeda. Ya. Nah, tadi sudah dibahas tentang tumor genomic assay test, sekedar informasi. Kalau di luar negeri, di negara maju, itu kalau kita memeriksakan histopatologi, mereka hampir otomatis datang hasil reportnya dengan genomic testingnya. Artinya, ini adenokarsinoma, misalnya high-grade serous ovarian cancer, dengan mutasi P53, dengan mutasi BRCA, dengan mutasi ini, dan lain-lain, itu otomatis itu. Bahkan di Taiwan bisa 21 panel, kemudian bahkan Vietnam pun juga sekitar 15 panel genetik dites. Nah, mudah-mudahan kita Indonesia bisa nyusul ya, bisa nyusul. Nah, tumor genomic assay test itu menganalisa dari sel tumor ovariumnya. Dilihat ada mutasi atau tidak. Sebenarnya bukan pada ovarium saja, di luar negeri, operasi endometrium, operasi cervix, semua hasil tesnya disertai tes genomik. Tapi kalau berbayar memang cukup mahal. Di Singapura juga untuk orang Indonesia yang ke Singapura itu berbayar. Berbayar bisa 20 juta, 30 juta, dan lain-lain. Nah, ini contoh hasil tes genomik spesimen histopatologi ya. Saya ambilkan contoh ini dari pasien saya begitu ya. Nah, ini kita lihat hasil tesnya. Ya, nanti akan muncul, oh, BRCA mutationnya positif, kemudian bevacizumab yang sensitif apa? Seperti tes antibiotik ya, kalau kita lihat ya, antibiotik keluar amoxicillin, ini enggak, ini hasil genomik tesnya, keluar saran obatnya begitu ya.
ini ternyata sensitif dengan bevacizumab plus olaparib atau rucaparib atau niraparib begitu ya. Masing-masing dengan FDA approval-nya dicantumkan begitu. Nah, saya cuma membayangkan kapan kita bisa menikmati otomatis memberikan sesuai saran ini dan sesuai FDA approval drug-nya itu, karena semuanya costly semuanya. Tapi mudah-mudahan paling tidak kita mempunyai pengetahuan, kita memberikan saran kepada pasien. Karena apa? Keterbatasan itu bukan berarti kita stop untuk memperoleh ilmu, update ilmu yang terbaru. Jadi kita tetap harus mengikuti, karena apa? Kita tetap harus menawarkan ke pasien-pasien kita. Jadi di luar negeri memang contohnya seperti demikian, tesnya keluar secara genomik ya. Jadi ini kalau ASCO, American Society of Clinical Oncology, jadi kalau ada pasien kanker ovarium, utamanya high-grade serous ovarian cancer, itu otomatis harus dites ada BRCA mutation atau tidak. Begitu. Ini pada yang sudah kanker. Kenapa? Karena ada kesempatan dia mendapatkan targeted terapi berupa PARP inhibitor. Ya, terutama yang high-grade serous ovarian cancer, di mana insiden mutasinya mencapai 25%. Jadi masing-masing itu mempunyai karakteristik mutasinya. Kalau high-grade serous BRCA, mungkin clear cell ada MMR dan lain-lain sebagainya. Jadi memang ke depan itu pengobatan kanker ovarium sangat individualized, juga kanker-kanker yang lain. Kenapa? Karena masing-masing pasien mempunyai kelainan genetik yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, tes BRCA bisa dilakukan pada pasien kanker ovarium atau pada perempuan non-kanker, artinya yang sehat. Pemeriksaan pada pasien non-kanker ovarium dilakukan untuk memprediksi risiko dan pencegahannya. Kemudian pemeriksaan pada pasien kanker ovarium yang sudah kanker dilakukan untuk menentukan targeted terapi yang tepat untuk pasien tersebut tergantung dari kelainan genetik yang dialami oleh kanker tersebut. Ini jelas disebut dengan precision medicine. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar sharing, menggugah semangat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan, tinjauan klinis dari kanker ovarium yang dihubungkan dengan kaitannya pemanfaatan pemeriksaan gen BRCA12. Maka kita sampailah pada saatnya, dua pembicara sudah menyampaikan penjelasan dengan background masing-masing. Dr. Ahmad menyampaikan tentang basic laboratorium understanding of BRCA, dan kedua adalah tinjauan klinis pemanfaatan BRCA terhadap kanker ovarium, updating pada kemajuan terapi kanker ovarium. Baik, saya akan menanti para peserta sekalian untuk bisa ikut bergabung dalam diskusi kesempatan ini. Bisa disampaikan melalui Q&A, atau nanti kalau memang waktunya longgar tentu bisa direct dengan raise hand. Tapi saya akan membaca, mungkin sudah ada sekian pertanyaan, dan saya mohon kepada Dr. Ahmad dan Dr. Brahmana untuk standing by dulu. Ini akan disampaikan beberapa pertanyaan. Saya kira sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin saya akan sampaikan dulu, saya akan bacakan dulu ya. Pertanyaan pertama adalah Dr. Haryono ya menyampaikan pertanyaan, apakah ada tingkat urutan susceptibility atau tingkat susceptibility dari germline mutation untuk masing-masing dari gen BRCA1, BRCA2, mungkin ini ditambah nih, ada PALB2, PALB2, RAD51, RAD51C, RAD51D, dan BRIP1 untuk masing-masing terjadinya mutasi, dan apakah ada dampaknya pada gambaran klinikopatologis, ini borongan ya, jadi dasar dan patologis. Kemudian apakah ada perbedaan distribusi kejadian mutasi yang diperiksa oleh germline atau somatik pada masing-masing etnik, ya mungkin Eropa, Asia, ya kira-kira demikian. Jadi ini pertanyaan satu tapi mengandung banyak. Nah mungkin walaupun ini yang tadi diterangkan BRCA1 barangkali ada pengalaman, mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada keduanya. Mungkin pertama bisa disampaikan pertanyaannya kepada Dr. Ahmad dulu. Apakah ada perbedaan masing-masing germline dari BRCA1, BRCA2, atau mungkin kalau memang ada data boleh ditambahkan tadi PALB2, RAD51D, C, dan RAD51D, dan BRIP1.
Itu dulu, mungkin nanti disambung Dokter Brahmana apakah masing-masing mempunyai perbedaan dampak klinikopatologis. Silakan Dokter Ahmad barangkali akan memberikan ulasan ataupun pendapat. Ya, terima kasih terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memang ada beberapa panel ya, sekarang itu PAL-D2 itu memang salah satu yang dianjurkan, dan juga P53. Jadi kalau 4 panel yang direkomendasikan itu beberapa klinisi senior, biasanya itu 4 itu. Tapi sebetulnya di negara lain bagian 11, bagian 30 tergantung. Hanya saja memang kalau kita lihat dari penetrasi rate memang tidak setinggi berapa 1 atau berapa 2. Cuma seberapa tingginya itu yang saya juga nggak ingat. Jadi itu yang harus kita lihat lagi. Nah, tapi kalau dari sisi dibandingkan populasi kan itu lebih tinggi, ya. Karena ini termasuk yang disebut dengan high penetrance gene. Jadi seperti ratusan gitu, itu masuk yang high penetrance gene. Jadi artinya sesuatu yang cukup serius lah gitu. Nah, kalau dari sisi ininya ya, German mutation-nya gitu ya. Nah, kalau mengenai ini dampak terhadap obatnya, memang ini kan prinsipnya kita ketahui bahwa mutasi di hemolysis, kan kita kan perlu menjelaskan apa? Ini ada pasien ovarium, berapa 1, berapa 2-nya tidak ada mutasi, tapi kok masih respon gitu ya dengan olaparib misalnya. Atau mereka juga diketahui mereka platinum sensitif. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dengan tadi, dengan ada mutasi di pathway yang lain, misalnya di mutasi gen RAPID1. Nah, yang jadi menarik adalah kalau dilakukan germline testing, nah tentu kita perlu menghitung resikonya. Ini kita berapa kali lipat dibandingkan berapa dua, karena itu berapa dua itu kan tinggi banget gitu ya. Itu karena kan baseline itu sangat rendah ya, 1,3% ya, 1,5%. Nah, kalau berapa 1 itu paling tinggi sekitar mungkin 40%, diikuti oleh berapa 2. Tapi saya lagi berapanya kita harus cek literatur lagi. Itu kalau dari sisi germline. Yang berikutnya Dok, coba tolong diingatkan lagi. Apakah ada implikasi klinikopatologis terhadap masing-masing mutasi tersebut? Mungkin ini ditujukan kepada Dokter Brahmana barangkali ya, tapi memang ini sekarang kita sedang membahasnya PR1. Tapi pertanyaannya, apakah hubungannya perbedaan 1 dan 2 memberikan implikasi klinikopatologis? Mungkin saya ya dokter ya, barangkali dokter. Mungkin paling tidak dari literatur yang ada ya. Kalau klinikopatologis dari segi tadi kan 2 ini, kalau tes BRCA itu selalu kan ya, ini dilakukan pada orang sehat, atau yang 2 dilakukan pada orang yang sudah kanker. Kalau pada orang yang sehat, fungsinya untuk memprediksi. Nah, antara BRCA 1 dengan BRCA 2, dikatakan BRCA 2 1 dekade lebih late untuk terjadinya risk kanker ovarium tersebut. Itu salah satu klinikopatologik. Nah, kemudian dari segi respons, lebih respons mana bila terjadi BRCA 1 atau BRCA 2 mutation, belum ada ketetapan. Ya, misalnya saya memberikan ini ada BRCA 1 atau BRCA 2. Lebih respon mana nih antara BRCA 1 dan BRCA 2? Ini masih conflicting data. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya, bisa tidak untuk memprediksi survival? Dikatakan khususnya untuk yang advanced stage, kita tidak berbicara yang early stage. Early stage tidak berpengaruh sih dalam hal survival antara yang mutated carrier, mutation carrier sama yang tidak. Tetapi untuk advanced stage, dikatakan untuk yang carrier mutasi, itu prognosisnya lebih bagus dibanding yang tidak ada mutasi. Jadi sebetulnya bisa juga untuk memprediksi survival, memprediksi prognosis pada yang advanced stage tes BRCA tersebut. Mungkin gitu Dr. Gatot masih. Baik, terima kasih Dr. Brahmana, juga Dr. Ahmad yang telah memberikan penjelasan. Masih sambungan dari Dr. Haryono, pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan gen BRCA12 bisa dijadikan biomarker pada pasien-pasien yang mempunyai atau ditangani dengan high grade, misalnya sebagai contoh high grade yang masih kemungkinan mungkin respon, mungkin tengah jalan residif atau progresif atau survival. Pertanyaannya, apakah itu bisa dijadikan biomarker? Apakah hanya cukup 1 kali aja pemeriksaannya di depan saja? Karena kan orangnya 1. Tapi ini beliau dengan identik ada beberapa pemeriksaan seperti P53 itu dijadikan marker juga. Atau hanya sekali saja cukup untuk memberikan gambaran ke depannya akan bagaimana?
Oke, terima kasih Dr. Gatot. Jadi dari klinikopatologik side ya, yang diperiksa itu sebelum kita memberikan targeted 1 kali. Nah, kemudian mungkin pertanyaan Dr. Haryono, apakah bisa dicek ulang? Dicek ulang selayaknya misalnya CA125 dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu kita ingat bahwa kita memberikan targeted terapi semacam olaparib itu bukan berarti sekali dia itu misalnya berakanya positif kemudian itu respons, dia pasti responsif, tidak. Karena satu waktu dia juga mengalami resistensi. Itu yang harus kita perhatikan dan dalam memberikan penjelasan. Sehingga sifatnya adalah memprolong remisi. Semua penelitian targeted terapi itu goalnya adalah PFS, progression free survival. Bagaimana seberapa jauh bisa memprolong remisi. Nah, kemudian pertanyaan yang unik adalah kalau misalnya dites ulang pada mereka yang resisten, kira-kira profil mutasinya berbeda atau enggak? Katakan misalnya tadi BRCA mutasinya positif, kemudian kita berikan olaparib, kemudian terjadi resistensi, kemudian dicek ulang, katakan diambil spesimen tumornya lagi, kemudian dilihat BRCA-nya mungkin sudah negatif begitu ya, sehingga tidak respons. Nah, ini penelitian ini ada, tetapi laboratoris. Hanya saja secara klinis biasanya tidak diperiksa ulang, hanya cukup misalnya kita berikan olaparibnya resisten, kita tidak periksa ulang lagi, yang jelas olaparib tidak diberikan lagi. Mungkin demikian Dr. Gatot. Ya, menarik pertanyaan, makasih. Ya, baik. Ya, memang ini masih pemeriksaan genetik yang cukup baru ya. Mungkin untuk semua penelitian itu kadang-kadang memang bisa untuk mendeteksi saja prognosis ke depan. Untuk pertimbangan terapi ya, kelihatannya masih di kecimpung persoalan tentang indikasi. Tapi mungkin ini tadi pertanyaan bagus, apakah bisa dijadikan marker? Tapi saya tidak tertutup kemungkinan untuk segala kegunaan daripada sebuah seperti CA125 juga untuk deteksi, screening, monitor juga gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Nah, ini sekarang kita lanjutkan pada pertanyaan berikut. Pertanyaan dari Dr. Ricky, kalau seorang tua orang tua mempunyai anak mempunyai kanker ovarium seorang ibunya, maka anaknya mempunyai kemungkinan risiko terkena 50%. Nah, kemudian kalau kebetulan ada cucunya, jadi bahkan ini diilustrasikan anaknya nggak diketahui tapi cucunya mungkin berkesempatan ke depan ingin dicek. Apakah dia mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan risiko kejadian kanker serviks dengan seolah-olah 50% juga? Atau turun? Atau tidak tahu? Kira-kira pertanyaannya itu yang kedua ya. Itu dulu barangkali. Ini mungkin ke siapa ya? Saya kira Bapak Dokter Ahmad. Ya, dua-duanya siapa? Silakan memberikan gambaran itu. Ya, baik. Silakan. Ya, jadi izin Dr. Gatot, makasih atas pertanyaannya. Kita perlu tracking apa disebut dengan German mutation-nya dulu. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi kan ilustrasinya adalah seorang wanita mendapatkan kanker ovarium, itu risiko pada anak itu bukan 50% untuk mendapatkan kanker ovarium. Gitu. Jadi yang dimaksud 50% itu adalah 50% mewarisi mutasi yang sama. Nah, karena itu maka pemeriksaan mutasi genetik itu harusnya itu selalu dimulai dari orang yang punya personal history of cancer. Jadi kalau misalnya nih ada orang ya dia punya uang bukan masalah, tapi dia sehat. Itu cuma cerita aja. Saya punya riwayat di keluarga saya kanker ini itu. Itu boleh-boleh aja diperiksa, tetapi itu pasti akan lebih kompleks gitu kan. Jadi sekarang itu justru guideline-nya selalu proben itu ya, itu selalu dimulai dari penderita dulu. Selalu dimulai dari penderita dulu. Karena itu kan lebih mudahkan untuk tracking-nya. Jadi kalau penderita tadi sang ibu kena kanker ovarium, nah cek dulu di darahnya. Nah kan kita mengenai germline kan, cek dulu dari darahnya. Kalau darahnya mutasi BRCA positif, nah berarti kita sudah punya ini pegangan. Nah berarti kalau dia punya anak, setiap anak mau laki mau perempuan, dia akan mewarisi 50-50. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau cucu? Nah, tergantung orang tuanya si cucu, berarti satu anak tadi itu. Kalau ada anak yang ternyata tidak mewarisi mutasi, ya berarti relatif risknya kembali ke populasi. Gitu. Jadi si cucu tidak akan mendapatkan mutasi dan kecuali kalau si anak itu nikah
dengan seorang karier. Ini suami seorang karier gitu. Ngikuti ya ininya ya, konsepnya ya. Jadi memang kita harus pisahkan nih konsep persentase itu probabilitas mewarisi mutasinya atau penyakitnya. Makanya memang harus hati-hati sekali dalam mengkonseling ya. Kalau misalnya mutasi gen tidak ditemukan ya pada seorang wanita kanker ovarium gitu ya, itu juga tidak berarti nanti anak-anaknya bebas dengan kanker ovarium. Tidak. Anak keturunan dari seorang wanita kanker ovarium yang tidak ditemukan mutasi gen BRCA itu masih elevated risk dari populasi general. Kenapa? Karena bisa kemungkinan dia mewariskan mutasi gen yang lain gitu. Karena kan BRCA itu bukan satu-satunya gen dalam tubuh kita kan. Gitu. Ya, jadi tadi singkatnya tadi kita harus tracking selalu dari pasien dulu. Nah, dari pasien cek dulu germline-nya, kalau germline mutasi positif baru kita tracking ke anak-anaknya gitu. Karena kalau misalnya skip gitu ya, orang tuanya nggak dicek, ya berarti kayak riset ulang gitu. Dan itu pasti nanti perhitungan konselingnya pasti akan lebih bisa dijelaskan, tapi itu harus konselor yang menjelaskan supaya pas nanti mengkomunikasikan statistiknya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya pegangan tadi itu, status dari nenek, status dari ibu, ya itu nanti kita bisa tahu tuh, si cucu kena apa enggak gitu kan. Tapi kalau tanpa informasi dari silsilah tadi itu, informasi genetik ya, bukan cuma informasi penyakit, tapi informasi genetik. Makanya nanti ada cascading testing mutation, jadi kita nggak perlu tes panel. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih ada mutasi di keluarga itu, di exon 11 misalnya gitu ya, kita nggak perlu order panel yang 30 gen lagi. Kita justru cukup satu titik itu aja yang dicek untuk tracing seluruh anggota keluarga juga. Nah, itu namanya private mutation gitu. Ya gitu. Mudah-mudahan dijelaskan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Ahmad dan Dr. Brahmana. Ini masih menyambung sedikit ini. Pertama dari Dr. Pujo ya. Kalau BRCA1 positif dan BRCA1 itu bagaimana? Mungkin maksudnya apakah tambah berat kemungkinan terjadinya tadi kan dipisah resiko terjadinya. Tetapi ini kalau keduanya terjadi, apakah ada perbedaan nyata pada keduanya? Karena dengan periksa dua-duanya kan BRCA1 dan BRCA2. Mungkin Dr. Ahmad kira-kira apakah bisa kalau dua-duanya positif, jadi seolah-olah pasiennya menderita sekali nih. Waduh, positif BRCA1, BRCA2 juga positif. Gitu. Jadi lebih berat diagnosisnya atau mungkin turunannya. Oke, jadi maksudnya ini satu orang lain mutasi yang sama. Ya, satu orang. Itu jarang sekali dok. Itu kalau misalnya itu jadi interesting case report gitu ya. Karena nanti secara umum itu kan kanker itu kan untuk menuju kanker itu kan sel itu kan ada pathway-nya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ini ada pathway yang dipilih ke HRD misalnya gitu ya, itu nggak masuk akal untuk memutasi gen yang sama gitu ya. Karena secara evolusi tidak ada additive advantage gitu, ya kan? Jadi saya sekarang belum melihat ya adanya, walaupun mungkin di literatur mungkin ada gitu, ya, mungkin gabungan antara hipomorfik alel misalnya. Tapi kalau sama-sama patogenik yang sama-sama diketahui memiliki penetrasi sangat tinggi, itu pasti sangat jarang. Dan ya kalau secara klinis ya mungkin kurang lebih sama ya, kita juga nggak bisa, karena kan kalau kasusnya jarang kita bisa bandingkan dengan dokter, untuk bisa bandingkan kan kita harus punya yang kurang lebih sama kan jumlahnya gitu. Kalau misalnya seperti ini nampaknya sih ya masih punya patologi yang sama gitu. Tapi sekali lagi saya belum aware adanya pada orang yang sama itu imbang gitu mutasi gen BRCA2. Tapi yang kita juga harus tahu pasti mutasi homozigot patogenik tidak pernah terjadi pada manusia ya, karena kita tahu dari hewan mutasi patogenik homozigot itu letal, embrionik dia letal. Jadi dia tidak terjadi. Ya mungkin itu. Mohon maaf kalau misalnya. Ya. Baik, Dr. Ahmad penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kelihatannya juga banyak umum ditanyakan oleh dokter-dokter Objin barangkali. Ini pertanyaan kepada Dr. Brahmana dari Dr. Freddy Chandra Sitepu. Pertanyaannya adalah, pil KB jenis mana yang menjadi rekomendasi untuk menurunkan resiko kanker ovarium pada wanita dengan mutasi, berarti yang positif BRCA? Satu, kedua mungkin disambung nih. PARP inhibitor itu ada olaparib, rucaparib, dan niraparib.
Jadi yang mana yang lebih dipilih atau yang lebih sensitif sebagai yang menjadi pilihan ya pada pasien kanker ovarium yang setelah dilakukan post surgical staging, ya pada pasien yang sudah dioperasi. Pilihannya yang mana di antara ketiga itu? Mungkin Dr. Brahmana kira-kira bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Dr. Harman. Oke, jadi untuk dari ketiga itu FDA approve kan itu ya, itu masing-masing punya kekhasan. Contoh ya, bila kita ingin memberikan dengan bevacizumab, itu yang sangat well established dikombinasi dengan olaparib. Nah, kemudian misalnya niraparib itu tidak dipakai pada upfront setting ya. Kemudian rucaparib juga tidak perlu tes khusus. Jadi tergantung kita, dok saya memilih yang mana begitu ya. Tergantung situasi ya. Tapi biasanya di kita untungnya masih satu yang tersedia yaitu olaparib. Dan yang bisa dikombinasi dan well established tadinya misalnya mau memakai bevacizumab, kita olaparib. Tetapi bagaimana kalau kita membandingkan ketiganya begitu ya? Lebih efektif yang mana kita bandingkan ketiganya? Mungkin tidak bisa kalau ketiganya pada upfront setting, karena yang satu tidak dipakai untuk maintenance, yang satu dipakai hanya untuk recurrency, sehingga mungkin hanya tinggal dua. Nah, penelitian-penelitian menunjukkan selama ini sama saja outcome-nya, Dr. Gatot. Ya, gitu. Makasih, Dr. Gatot. Baik, terima kasih penjelasannya, Dr. Brahmana. Ini nyambung, mungkin pertanyaannya juga kelihatannya general. Dari Dr. Priscilla Wizarti. Pada wanita yang menyusui kurang dari 12 bulan, tapi mempunyai family genetic cancer dari keluarga, apakah akan lebih mudah terkena kanker? Jadi maksudnya mungkin ini menyusui lebih pendek ya, menyusui kurang dari 12 bulan. Apakah mempunyai kemungkinan terjadinya kanker lebih besar ya, walaupun pola hidupnya sudah sehat? Pertanyaannya demikian. Mungkin Dr. Brahmana barangkali ulasannya barangkali. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita itu punya faktor genetik kanker, itu yang harus kita sadari, belum tentu loh kita itu muncul wujud kan. Selalu itu kata-katanya kan risk ya, risk. Nah, otomatis kalau misalnya menyusui kurang 12 bulan, risknya dibanding yang menyusui misalnya 2 tahun, ya risk selalu lebih tinggi, yang menyusuinya lebih pendek begitu ya. Baik itu secara umum maupun yang ada BRCA mutation, khususnya yang pada BRCA mutation. Nah, kemudian bagaimana untuk mencegahnya dengan pola hidup dan lain-lain? Ya sebetulnya begini ya, kalau kita kembali lagi dengan pola hidup, itu dengan imun surveillance, Dr. Gatot. Imun surveillance sebetulnya, kenapa sih kanker itu kok kemudian terwujud? Kenapa tidak bisa dideteksi sejak awal dia itu ya, oleh imun sistem kita itu? Nah, kalau imun sistem kita baik, pola hidup kita baik, otomatis in general, saya bilang secara umum ya, otomatis risk untuk kanker pasti akan lebih kecil. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Dr. Priscilia, bagaimana apakah lebih mudah terkena kanker yang sama walaupun pola hidup sehat? Kalau sama-sama sehat, yang punya faktor genetik, otomatis risknya tetap lebih tinggi. Nah, kemudian dibalik lagi pertanyaannya, satu tidak mempunyai risk, satu mempunyai risk, tetapi yang tidak punya risk secara genetik, pola hidupnya tidak sehat. Besar yang mana begitu? Dibanding yang punya risk genetik, tetapi dia lebih menjaga pola hidup dan lain-lain. Jawabannya, faktor lingkungan sangat besar. Intinya demikian, Dr. Gatot. Makasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, saya kira saya diberi kesempatan sampai 12.15. Jadi ada sekitar 5 menit lagi ya. Saya lanjutkan ini mungkin supaya adil nih semuanya disampaikan ini. Pertanyaan dari Dr. El Fahmi. Apakah ada rekomendasi usia tertentu? Di sini periode usia, mungkin maksudnya usia tertentu yang dipilih untuk dilakukan pemeriksaan BRCA germline terkait dengan terapi yang akan diberikan. Mungkin variasinya kan banyak, ada yang muda, konservatif, yang tua, lebih radikal, lebih komplit surgical staging. Jadi mungkin pertanyaannya apakah ada perbedaan rekomendasi usia? Dilanjutkan, Dr. El Fahmi menanyakan pemeriksaan, ini mungkin kepada Dr. Ahmad ya, hasil pemeriksaan BRCA itu kualitatif atau kuantitatif? Artinya mungkin positif, negatif, atau ringan, sedang, berat, atau angka ya, itu pertanyaannya. Kemudian Dr. El Fahmi juga bisa menanyakan apakah ada laporan setelah diberikan olaparib, jadi PARP inhibitor, terjadi kekambuhan. Jadi ini pertanyaannya mungkin
satu tadi yang kualitatif kepada Dr. Ahmad, sedangkan rekomendasi pemeriksaan sama kekambuhan mungkin Dr. Brahmana. Silakan Dr. Ahmad dulu. Silakan. Kualitatif atau kuantitatif? Dr. Ahmad barangkali. Kalau nggak sambil nunggu Dr. Brahmana dulu. Rekomendasi usia. Dan Oke. Terima kasih. Kapan diperiksa? Rekomendasi usia tidak ada strict rekomendasi usia. Misalnya, saya punya anak umur 20 tahun, bisa dicek dia. Karena dengan diketahui secara dini, bisa dilakukan modulasi preventionnya juga secara dini. Jadi itu intinya tidak ada patokan umur. Nanti coba dibahas dari segi basic science-nya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kekambuhan. Jadi penelitian saja menunjukkan bahwa itu yang dipakai adalah progression free survival. Yang diberikan olaparib, yang diberikan PAP inhibitor lebih panjang dibandingkan placebo. Ada batasan. Artinya apa? Di sana sudah secara nyata ada kekambuhan, iya kan? Jadi artinya itu karena penelitian tidak desainnya, ini tidak kambuh sekian persen, ini kambuh sekian persen, tidak. Tetapi, ini remisinya prolong selama berapa bulan, yang placebo prolong berapa bulan. Artinya apa? Tersirat di situ kekambuhan. Jadi artinya memang diberikan PAP inhibitor masih mungkin kambuh, sangat masih mungkin kambuh. Ya. Kemudian diberikannya 2 tahun, masa pengamatannya sampai 36 bulan, ada yang 72 bulan. Nah, kemudian kalau kambuh ini disebabkan apa misalnya, terkait BRCA atau tidak. Nah, kekambuhan ini, sel kanker ini kan BRCA mutation hanya 1 poin saja dari semua mutasi yang ada, kemudian dari semua kelainan yang ada secara genetik, enzim, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat kompleks. Kalau misalnya BRCA kemudian kita berikan mutasi, mungkin dari sisi lainnya masih tidak terkendali, progres dan lain-lain masih sangat bisa. Mungkin itu Dr. Gatot masih. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan kepada Dr. Ahmad kalau masih ada. Yang pertama tadi kualitatif atau kuantitatif. Kemudian nyambung nih juga dari anonim. Yang mana yang lebih sensitif, germline atau somatik? Atau diperiksa keduanya? Rekomendasinya apa? Dr. Ahmad barangkali memberikan gambaran. Maaf Dr. Gatot, saya izin menginformasikan kalau Bapak Ahmad sudah boarding sehingga tidak hadir di sini. Ya. Namun untuk menjawab pertanyaan tadi akan ada video singkat setelah diskusi yang akan ditampilkan. Terima kasih. Jawab ya kira-kira. Saja Pak menjawab Dr. Gatot. Kira-kira Dokter Brahmana bisa. Dari segi klinis ya, dari segi klinis juga bisa memberikan gambaran. Silakan Dokter Brahmana. Dari segi klinis yang dicek pertama itu germline sebetulnya. Jadi misalnya kita penelitian Solo 1 dan Solo 2 untuk olaparib itu tidak mengharuskan pure harus somatik. Pure harus ada mutasi pada spesimen tumornya, tetapi bisa somatik atau germline yang diambil dari darah misalnya demikian. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Kalau kita menjumpai kanker ovarium high grade serous, pemikiran kita otomatis, saya harus ngecek BRCA. Nah, BRCA itu spesimen yang mana? Jawabannya dikatakan germline dulu. Ketika germline itu ternyata negatif, maka dites somatik pada spesimen tumornya. Ketika spesimen tumornya BRCA tes tetap negatif, itu masih ada kesempatan dengan tes HRD namanya. Karena kalau BRCA tes saja only negatif, HRD-nya positif, masih bisa dia mendapat olaparib. Jadi secara sederhana, germline, kemudian lanjutkan dengan somatik BRCA mutation yang tetap negatif, maka tes HRD. Karena tes HRD lebih sensitif untuk mendeteksi adanya kelainan mutasi gennya, sehingga orang yang mendapat hasil tes BRCA, misalnya BRCA-nya negatif, kemudian dia sedih, waduh BRCA saya negatif, saya tidak dapat kesempatan untuk memprolong remisi dengan memberikan olaparib. Tidak, karena masih ada langkah dia dites HRD-nya. Ketika HRD-nya positif, maka dia tetap bisa mendapat olaparib. Mungkin gitu Dr. Gatot, membantu jawabannya. Terima kasih sekali Dr. Brahmana yang telah banyak memberikan informasi kaitannya, baik tadi didasari oleh pemeriksaan laboratorik ataupun pengetahuan tentang BRCA, tetapi juga sudah mulai banyak data-data yang menunjang dari pengalaman klinis. Saya kira waktu sudah cukup untuk kesempatan diskusi, dan mungkin saya sebelum menutup akan memberikan
sebelum memberikan kembali ke MC, saya akan memberikan rangkuman sedikit ya, bahwa dari sekian banyak jenis kanker ovarium, ya, ternyata sebagian sudah mempunyai inherit atau mempunyai bakat terjadinya mutasi gen BRCA1 dan 2. Dan BRCA1 dan 2 pun bisa dideteksi baik secara somatik dari tumor ovariumnya maupun secara lain dari cairan badan, terutama darah ya. Tadi disebutkan juga oleh Dr. Ahmad, bisa juga dari cairan yang lain walaupun mungkin belum begitu cukup spesimennya ya. Nah, terus kemudian dari pemeriksaan tersebut tadi, kalau toh memang masih negatif, masih ada kesempatan lagi, rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi atau perkembangan genetik lagi adalah dengan HRD. Dan dari pemeriksaan tersebut nanti akan ada rekomendasi perlunya rekomendasi terapi dengan PARP inhibitor. Dan pemeriksaan germline ya. Germline itu bisa dilakukan baik pada pasien itu sendiri maupun pada family cancer family-nya yang dekat dengan kemungkinan terjadinya, dan bisa dideteksi pada usia berapapun yang mempunyai bakat inherit dan kemungkinan mutasi terjadinya BR1 untuk memperkirakan atau pencegahan atau pengawasan pada usia berikutnya pada pasien yang kemungkinan akan menderita kanker ovarium. Saya kira itu mungkin rangkuman sekilas dari presentasi dan juga dari diskusi yang kita adakan pada kesempatan siang sesi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sebagai moderator. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara utama Dr. Ahmad dan Dr. Brahmana, dan terima kasih kepada KLB InnoLab yang memfasilitasi acara ini. Saya kembalikan kepada MC.